Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari USA untuk Indonesia. Apa kabar sahabat Main TV dan semua warga bangsa Indonesia? Hari ini kita akan berbicara tentang bahaya manipulasi agama demi kepentingan politik. Mengapa sedemikian besar bahayanya? Karena memang sebetulnya kejahatan yang mengatasnamakan agama akan diterima oleh orang awam sebagai kebenaran. Kejahatan apapun, kalau mengatasnamakan agama, akan tampak sangat terhormat. Makanya, memanipulasi orang awam menggunakan bahasa agama itu gampang sekali. Itulah mengapa ada filsuf yang mengatakan, religion is an opium for the people. Agama itu candu buat masyarakat. Agama itu candu buat umat. Ketika agama hanya dijadikan alat manipulasi untuk membohongi dan membodohi orang awam. Saya harus tegas ini mengatakannya. Karena ada indikasi pihak-pihak tertentu sengaja menunggangi agama, tapi untuk kepentingan ambisi berkuasanya saja. Ada baiknya kita mengambil hikmah lah, karena kita ini ngaji sebetulnya. Ngambil hikmah dari perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika Isra wal Mi'raj sampai di Masjid Al-Aqsa, tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Aku masuk Masjid Al-Aqsa, kata Nabi, dan lalu salat 2 rakaat. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar di beranda masjid, faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi ina'im min laban wa ina'im min khamrin, dengan secawan susu dan secawan khamr. Lalu disodorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhtartul laban. Kata Nabi, aku pilih secawan susu. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu tepat sekali Muhammad. Lo Jibril, umpamani, kata Nabi, aku pilihnya salah. Yang aku pilih khamr bukan susu, maka itu alamat, kata Jibril. Kalau sampai engkau salah pilih, itu alamat umatmu bakal teler semua. Umatmu bakal cinta dunia semua. Nah, pelajarannya adalah enak Nabi milihnya. Pilih yang tangan kanan susu, pilih yang tangan kiri khamr. Yang masalah itu ketika terjadi talbis. Apa itu talbis? Kecampur. Susu campur khamr, madu campur racun, ibarat air campur bensin. Diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Itu talbis namanya. Yang lebih berbahaya lagi adalah talafi. Apa itu talafi? Temannya salapi. Salapi ya pakai P. Apa itu salapi? Salah pikir. Talafi, kamuflase. Tampilannya susu, dalamnya khamr. Mereknya madu, dalamnya racun. Tampilannya malaikat, dalamnya demit, belis. Jubahnya islami, tapi tukang caci maki. Kan kita disodorkan dengan kenyataan. Ini fakta loh. Ada orang yang berjubah islami, tapi kerjanya bukan berdakwah, tapi mencaci maki. Penampilannya sunnah, tapi tukang menyebar fitnah. Ini talafi, kamuflase. Dan kita sudah sampai di zaman kamuflase tersebut, di mana orang menunggangi agama, menggunakan jubah-jubah agama, tapi perbuatan dan kelakuannya berbanding terbalik dengan moral agama itu sendiri. Memang sebetulnya memanipulasi umat dengan bahasa agama paling gampang. Menggunakan bahasa agama untuk demi kepentingan politik, itu memang paling mudah untuk memanipulasi umat. Nah, ini yang mesti kita waspadai sebetulnya. Terkait dengan ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim wala tuti'.
Kata Nabi, jangan sekali-kali ikut-ikutan. Kalau dalam bahasa modernnya kita terjemahkan, wala tuti', jangan jadi followers. Kullahallaf, tiap-tiap orang yang gampang sekali bersumpah. Ulama berpendapat orang yang mudah bersumpah tanda dia berdusta. Ini juga ilmu buat emak-emak di rumah tuh. Jadi kalau ada orang yang gampang sumpah, bohong. Laki gampang sumpah, bohong. Ilmu buat cewek-cewek, jangan percaya sama laki-laki yang gampang nyebut demi Tuhan. Jangan percaya dengan laki-laki yang gampang nyebut demi Allah. Yang Allah sendiri saja mencela pedagang yang gampang nyebut demi Allah, dicela oleh Al-Quran. Allah mencelanya, Allah nggak suka. Karena memanipulasi kata Allah demi ambisi pribadinya. Termasuk tadi demi kepentingan agama. Dikit-dikit bela Islam, dikit-dikit demi Allah. Puncaknya kemarin itu mubahalah. Kan ada orang hanya demi ambisi politik, demi ide politiknya mungkin, ambisi politiknya, atau demi mendiskreditkan lawan politik yang berbeda, dia sampai mubahalah. Itulah mengapa saya mendukung kepolisian untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Karena ini disebut menista agama. Perbuatan yang tercela karena dia menggunakan bahasa agama. Loh, mengapa dia sumpah-sumpah demi Allah? Mengapa dia pakai mubahalah? Karena dia tahu mayoritas muslim di Indonesia ini mudah dimanipulasi menggunakan bahasa agama. Dan Allah juga sudah tahu. Jangan percaya dengan orang yang gampang bersumpah. Maka kalimatnya wala tuti' kullahallaf. Jangan percaya, jangan ikut-ikutan, jangan jadi followers orang-orang yang gampang bersumpah, hallafim mahin, dan bullying, suka mencela. Coba lihat kelakuan mereka itu. Mereka bukan cuma sumpah-sumpah atas nama agama. Di mana-mana kerjanya bullying. Bahkan gak tanggung-tanggung loh, yang dibully presidennya sendiri. Bahkan membuli presiden dengan bahasa yang sangat tercela. Nuduh presiden Fir'aun. Na'udzubillah. Selevel Cak Nun berani berkata begitu. Dan minta maaf pun kayaknya nggak tulus. Belum tulus kayaknya minta maafnya. Lalu kemudian Rocky Gerung ikut-ikutan juga. Seakan-akan membenarkan, masuk-masuk akal saja, biasa saja perumpamaan Fir'aun tersebut. Padahal ini merupakan perbuatan tercela. Ngapa sih kita harus membuli kalaupun kita berbeda pilihan? Uang ini pun yang dibully bukan orang biasa, tapi presiden. Secara moral agama, menghina presiden itu bahaya loh, dosanya besar. Uang kita menghina tetangga saja bahaya, menghina orang biasa saja dia tidak terima. Ketika dia nggak redha terhadap hinaan kita, bisa berefek negatif dengan si penghina tersebut. Apalagi ini kepala negara. Rasulullah SAW telah mengingatkan, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina kepala negara, sultan, raja, presiden, kepala negara, ahanahullah, maka suatu hari nanti awas ya, dia sendiri yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus loh. Kembali ke ayat tadi, wala tuti', jangan jadi followers kullahallaf, orang yang gampang mengatasnamakan agama, gampang sumpah dan mubahalah, mahin dan suka bullying, mencela, menghina dan lain sebagainya, hammazim masya'im binamim, menyebarkan ujaran kebencian. Nah, zaman sekarang hate speech itu luar biasa meningkatnya. Sejak tahun-tahun politik beberapa tahun yang lalu, 2017, 18, 19 hingga 2023, jalan 2024 ini, saya menyaksikan dan memperhatikan betapa ujaran kebencian pun mengatasnamakan agama meningkat. Kayak kemarin ada kejadian imam sholat digebukin oleh makmum, terekam CCTV masjid. Fakta itu tidak salah dan tersebar seluruh Indonesia. Cuman ada framing negatif bernada ujaran kebencian dan fitnah. Apa framing negatifnya? Narasinya begini, hati-hati, ini rejim komunis, na'udzubillah. Jadi jaga imam sholat, nanti berbahaya. Sudah. Jadi ada orang-orang yang ngakunya ustadz, berjubah agama,
lalu menyebar fitnah di panggung-panggung mimbar, di mimbar-mimbar masjid, dengan mengatakan rejim komunis berkuasa dan imam sholat berbahaya. Nauzubillah. Ini fitnah loh, fitnah. Dan itu disampaikan di masjid. Mengapa jamaah masih tidak bereaksi, tidak marah kepada si ustaz, tidak marah kepada para provokator yang menuduh rejim komunis ini? Karena mereka menggunakan bahasa agama, karena mereka menggunakan bahasa-bahasa Islam, seakan-akan itu sebagai sebuah kebenaran. Nauzubillah. Kok bisa ya? Kok bisa para pemfitnah masuk masjid? Pemfitnah, pengadu domba, penyebar hoax masuk masjid, hanya bermodalkan janggut, hanya bermodalkan peci, hanya bermodalkan jubah, lalu menyebar fitnah atas nama agama. Ini bahaya banget yang kayak gini. Padahal sebetulnya kembali ke kasus tadi, yang gebukin imam tersebut kakek-kakek umur 70 tahun. Dan memang punya riwayat medis, pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Artinya memang orang nggak normal. Dan si imam menyadari itu, yang mukul dia ini tetangganya sendiri dan kakek-kakek lanjut usia. Dia sudah memaafkan, tidak ada tuntutan ke pengadilan, tetapi yang membuat framing fitnah menyebar begitu saja. Dan sampai hari ini masih banyak orang-orang awam yang percaya dengan itu semua. Karena mengapa? Si penyebar fitnah menggunakan jubah agama dan bergelar ustaz. Ini yang menjadi persoalan sebetulnya. Kemudian yang berikutnya masya, atau apa itu masya? Masya itu pakai mem, shin besar, dikasih tasdid, satu alif, kemudian hamzah. Masya viral. Jadi ada kata viral dalam Al-Quran tersebut. Kesana kemari, warak, wiri, memviralkan hoax, memviralkan hate speech, memviralkan bullying, dan memviralkan sumpah-sumpah palsu yang endingnya tiada lain tiada bukan, kata Allah, binamim, yang endingnya adalah adu domba. Saya ingin sederhanakan bahwasanya inilah bahayanya menggunakan bahasa-bahasa agama demi kepentingan politik untuk memanipulasi orang awam. Kepada semua politisi, terlepas apa saja latar belakang politik Anda dan kemana preferensi dan afiliasi politik Anda, agama harus dijunjung tinggi sebagai nilai moral. Yang terpenting bagi kita adalah kita sebagai individu. Kalau kita muslim, konsisten menjadi muslim yang baik. Ketika diamanahi akan suatu kedudukan dan jabatan, gunakan sebaik-baiknya dengan jujur, berintegritas. Itu jauh lebih beragama. Itu jauh lebih Islam dari sekedar mengatasnamakan agama saja. Baik, demikian yang dibutuhkan adalah konsistensi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.